Perkenalkan, nama saya Yansan Pratama Putra Sambon dengan NIM 224611155 dari kelas 3D. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang algoritma sorting. Algoritma sorting adalah langkah-langkah terstruktur untuk mengurutkan data berdasarkan urutan tertentu, seperti dari kecil ke besar atau sebaliknya. Sorting penting karena mempermudah pencarian data, analisis, dan pengelolaan informasi. Algoritma ini bekerja dengan membandingkan dan memindahkan elemen hingga semua data tersusun rapi. Contoh algoritma sorting antara lain bubble sort, selection sort, dan merge sort. Setiap algoritma memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung pada jumlah dan kondisi data. Bubble sort adalah salah satu contoh dari algoritma sorting, yaitu bubble sort merupakan algoritma pengurutan sederhana yang bekerja dengan membandingkan dua elemen yang bersebelahan. Jika urutannya salah, kedua elemen tersebut ditukar hingga elemen terbesar perlahan berpindah ke bagian akhir daftar. Proses ini diulang terus sampai tidak ada lagi pertukaran dan data menjadi terurut. Bubble sort mudah dipahami tetapi kurang efisien untuk data berukuran besar karena memiliki kompleksitas waktu. Ini adalah contoh dari pseudocode bubble sort. Pseudocode dimulai dengan menentukan panjang data yaitu n yang akan diurutkan. Perulangan luar for i berfungsi untuk menentukan jumlah tahap pengurutan di mana setiap tahap akan menempatkan satu elemen terbesar ke posisi akhir. Perulangan dalam for digunakan untuk membandingkan dua elemen yang bersebelahan dalam daftar. Jika elemen kiri lebih besar dari elemen kanan, maka kedua elemen tersebut ditukar agar urutannya benar. Proses ini terus diulang sampai seluruh elemen tersusun dari yang kecil hingga terbesar. Sekarang kita masuk pada penjelasan kodenya. Di sini import time multiprocess ini berfungsi untuk mengukur lama eksekusi proses sorting, lalu menjalankan proses sorting secara paralel dan menampilkan grafik perbandingan waktu. Selanjutnya, definisi def bubble sort arc delay false. Ini untuk proses sekuensial atau proses paralel perpotongan data. Algoritma bekerja dengan membandingkan dua elemen yang bersebelahan, menukar posisi jika urutannya salah, diulang sampai seluruh data terurut. Parameter delay digunakan untuk memberi jeda waktu kecil pada proses sekuensial, membuat perbandingan waktu dengan paralel menjadi terlihat jelas. Selanjutnya, def bubble sort chunk ini berfungsi sebagai pembungkus untuk bubble sort. Maksudnya setiap proses paralel menerima satu potongan data atau chunk. Potongan tersebut diurutkan menggunakan bubble sort. Hasilnya dikembalikan ke posisi utama. Lalu di bawah definisi paralel ada definisi paralel bubble sort data proses. Ini membagi data menjadi beberapa bagian sesuai jumlah proses. Setiap bagian diurutkan secara bersamaan menggunakan multiprocessing. Hasil proses atau sorting tiap proses digabungkan, dilakukan bubble sort terakhir untuk memastikan data benar-benar terurut. Selanjutnya pada bagian main if name something. Pada kode ini, program berjalan dengan benar saat menggunakan multiprocessing. Kode di dalamnya hanya dijalankan sekali oleh proses utama. Lalu data awal ini akan menjadi contoh atau isi dari data yang akan diurutkan oleh bubble sort dari yang terkecil sampai yang terbesar. Selanjutnya hasil sequential bubble sort yaitu kode ini.
Ini menjalankan bubble sort secara sekuensial, yaitu proses sorting dilakukan dalam satu alur, tidak ada pembagian tugas, diberi sedikit jeda atau delay agar proses lebih lambat. Jika hasil sekuensial ada, adapun hasil par atau hasil paralel pada kode ini, bubble sort dijalankan secara paralel. Data dibagi menjadi 4 bagian, setiap bagian diurutkan oleh proses CPU yang berbeda, proses dilakukan secara bersamaan. Selanjutnya, pada grafik PLT bar ini membandingkan waktu eksekusi sekuensial dan paralel, memberikan bukti visual bahwa proses paralel lebih cepat. Ini data awal yang ada di atas tadi, lalu hasil sekuensialnya dari kecil ke besar, hasil paralel dari kecil ke besar. Hasil sekuensial dengan waktu 0,05 detik, waktu paralel 0,0488 detik. Inilah bentuk diagram perbandingannya. Bisa dilihat sekuensial lebih banyak daripada paralel atau lebih lama waktunya. Mungkin itu saja dari penjelasan algoritma sorting yang saya jelaskan. Jika ada penjelasan saya yang kurang ataupun yang salah, mohon diperbaiki atau dimaklumi dan dimaafkan. Sekian dan terima kasih.